Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to channel YouTube Gibahin Bola Channel ya, bersama gue Yudi di sini ya. Pada konten kali ini sedikit Gibahin Bola Channel akan membahas ya tentang persiapan ya timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang kita ketahui ya, Sintayong sudah membawa 26 pemain untuk diadakan TC ya, langsung di Arab Saudi, dan dipilih 23 pemain nanti untuk berlaga melawan Arab Saudi ya teman-teman, pada tanggal 5 September ataupun 6 pagi ya waktu Indonesia Barat. Nah, yang kita ketahui juga ya bahwa untuk pertandingan Arab Saudi dan juga Australia tidak ada penambahan pemain baru. Jadi pemain-pemain yang sudah ada, yang sudah berlaga di babak kedua itu akan kembali dibawa dan juga dipasang oleh Sintayong ya, kecuali Martin Paes yang notabene pemain atau anyar ya, dan dia akan berlaga nanti melawan Australia di GBK ya. Tapi selebihnya itu pemain, tidak ada pemain tambahan baru ya, karena waktunya mepet dan juga mungkin ada sedikit dokumen atau pemain yang akan dinaturalisasi itu belum siap dan belum cukup untuk bisa dinaturalisasi oleh pemerintah teman-teman. Nah, inilah yang menjadi suatu PR bagi PSSI juga ya, karena kan PSSI ya sudah berkomunikasi bahwa dia akan terus menambah pemain naturalisasi ya untuk menambah skuad timnas Indonesia, baik di berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ataupun di kompetisi kelompok umur teman-teman ya. Nah, bulan September ini ada beberapa pemain ya, 4 pemain yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ya untuk berlaga di ajang-ajang event-event tertentu ya, baik di kelompok umur maupun di Piala Timnas Senior teman-teman ya. Nah, 4 pemain ini merupakan pemain-pemain yang bisa dibilang berlaga di Belanda teman-teman ya, karena Belanda itu adalah bisa dibilang banyak pemain naturalisasi Indonesia teman-teman ya, karena kita pernah dijajah oleh Belanda dan juga warga Belanda pernah, warga Indonesia pernah jadi tinggal di sana ya, makanya dari itu banyak pemain Belanda yang punya darah Indonesia teman-teman. Nah, siapa aja 4 pemain ini ya teman-teman yang bulan September nanti akan diproduksikan bisa dinaturalisasi oleh PSSI ya. Yang pertama adalah Dion Max. Nah, Dion Max ini pemain dari Nijmegen yang berusia 21 tahun ya. Menurut manajer timnas U20 ya, Dion Max ini akan diproyeksikan dinaturalisasi dalam waktu dekat, tetapi ya Dion Max ini tidak akan diproyeksikan untuk membela timnas senior, tetapi akan diproyeksikan berlaga di timnas U20 atau kelompok umur teman-teman, karena Dion Max ini adalah pemain dari Medan, pemain posisi belakang ya. Ini akan membantu timnas U20 untuk berlaga di Piala Asia U20 Asuhan Bersafri teman-teman. Karena baik dari kelompok umur maupun senior ya, terus mencari pemain naturalisasi agar kelompok umur maupun senior mempunyai pemain-pemain yang kapasitasnya luar biasa ya. Pemain utama dan cadangan itu sama-sama bagus dan juga bisa menyeimbangkan antara pemain satu dan pemain lain teman-teman. Jadi kita tidak kekurangan pemain ya, baik di kelompok umur maupun di senior. Dan yang kedua adalah tim Gespen. Tim Gespen ini adalah pemain dari FC Emmen ya. Dia sudah tampil dua kali di FC Emmen ya. Usianya baru 19 tahun ya. Nah, ini akan diproduksikan juga untuk di timnas U20 ya, di Piala Asia nanti Asuhan Bersafri ya, karena Indra Safri pun juga mengikuti jejak Sintayong, yaitu terus mencari pemain naturalisasi ya agar bisa menambah skuad di timnas U20, karena dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi Piala Asia U20 ya, Piala Asia U20 yang akan di Cina ya. Nah, maka dari itu Indra Safri terus mencari pemain yang bisa mengisi skuad di timnas U20 itu sendiri teman-teman, karena target dari tim U20 adalah bisa lolos ke Piala Asia
2024 nanti teman-teman, 2025 nanti teman-teman di Cina ya. Walaupun ada sebagian pemain U20 yang sudah dinaturalisasi, tapi Indra Safri ingin menambah karena dia tahu kapasitas timnas U20 masih kalah dengan negara-negara Asia umur lainnya teman-teman. Jadi mungkin Yilmaz ataupun tim Gaspen ya diproyeksikan akan dinaturalisasi oleh PSSI ya untuk menambah skuad di timnas U20. Nah, yang ketiga, pemain yang ketiga ini sebenarnya santer diberitakan ya, mungkin di telinga pencinta sepak bola Indonesia sudah tidak asing lagi ya, karena beberapa kebelakangan ini namanya sempat digadang-gadang untuk menjadi pemain timnas Indonesia ya, untuk membantu timnas Indonesia di laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Nah, dia adalah Mauro Zistra ya. Mauro Zistra ini menurut dari segi PSSI ya itu sudah mengurus dokumen ya, dan siap dipanggil, siap datang apabila dipanggil PSSI ya, dan bersalaman dengan PSSI ya untuk ke Jakarta. Nah, makanya untuk Mauro Zistra ini kemungkinan datang sebelum pertandingan Arab Saudi ya, ataupun setelah pertandingan Arab Saudi tanggal 5 September nanti. Karena mereka Mauro Zistra ini harus menyelesaikan pertandingan-pertandingan di Liga. Jadi setelah Liga selesai, kemungkinan besar Mauro Zistra akan datang ke Indonesia untuk bertemu dengan PSSI, bersalaman ya, mengurus dokumen ya, sampai nantinya bisa dinaturalisasi dan disetujui oleh DPR dan keluarlah Kepres. Nah, Mauro Zistra ini adalah penyerang ya. Nah, inilah yang kita butuhkan karena timnas Indonesia masih butuh seorang penyerang ya yang tajam ya, yang bisa membantu timnas Indonesia ya untuk mengalahkan lawan ya. Apalagi kita menghadapi tim-tim Asia yang langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Australia dan juga Jepang. Nah, kita membutuhkan predator di depan ya, karena tidak cukup kita kalau misalkan kita mengandalkan kuat di tengah dan kuat di belakang, karena apabila penyerang kita tidak kuat dan tidak bisa menunjukkan performa yang baik, tetap saja ya kita susah ya untuk menyeimbangkan permainan dan juga bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3 ini teman-teman. Makanya kehadiran Mauro Zistra akan ditunggu dan akan menjadi suatu hal yang sangat mengembirakan ya apabila nanti PSSI memanggil Mauro Zistra ini sendiri ya. Dan yang keempat adalah, nah ini juga pemain yang sangat gencar diberitakan ya, pemain yang grade A yang bisa dibilang pemain incaran utama dari PSSI dan juga Sinteyong ya. Pemain Utrecht ini ya di awal pekan kemarin di penampilan sangat luar biasa. Dia satu tim dengan pemain tim kita ya, yaitu Ivan Jenner ya. Sama-sama muda pemainnya ya. Oleh Rumeni ini pemain masih muda ya. Nah, dia diproyeksikan akan membela timnas senior untuk di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Makanya PSSI ya memberi sinyal kepada Oleh Rumeni agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi ya. Walaupun kemarin Oleh Rumeni masih sempat agak ragu-ragu untuk datang ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, mungkin kemungkinan nanti ada pemikiran yang berubah dari Oleh Rumeni ya, karena Ivan Jenner pun ada di sana. Mungkin Ivan Jenner melobi Oleh Rumeni dengan kata-kata yang manis dan cantik ya, sehingga Oleh Rumeni bisa terbuka pikirannya untuk bisa membela timnas Indonesia, membantu timnas Indonesia ya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Ya, dan juga PSSI pun juga melobi pemain ini Oleh Rumeni ya, agar dia setuju ya, agar cepat-cepat bergabung dengan timnas Indonesia ya, untuk mengisi posisi yang kosong, yaitu striker kita teman-teman. Nah, apabila dua pemain ini bergabung ya dengan timnas Indonesia, ini sangat luar biasa, sangat bisa dibilang mengerikan ya, karena walau ada Mauro Zistra di situ, ada Oleh Rumeni di situ, ada Rafael Struijk di situ, ada Ronaldo di situ ya. Wow, ini sangat, ada Marcelino yang bisa membantu serangan dari tengah. Wah, ini sangat luar biasa. Inilah yang kita butuhkan ya.
lini serang yang sangat luar biasa, tidak mengandalkan dari sayap, tidak mengandalkan umpan-umpan lambung. Jadi kita bisa bermain dengan open play ya. Penyerang tersebut bisa membantu ya, bukan hanya mencetak gol tetapi membantu pemain lain untuk bisa bergerak ya dan bisa mencetak gol ke gawang lawan. Itulah yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk saat ini. Dua pemain ini adalah pemain yang dibutuhkan, yang menjadi incaran utama dari PSSI dan juga Sinteyong sendiri, teman-teman. Ya, semoga Mauro Zisra dan juga Ola Rumeni ya bisa bergabung dan prosesnya berjalan dengan lancar ya, agar nanti bisa menambah skuad dan bisa membantu tim Indonesia yang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi ya untuk Ola Rumeni dan juga Mauro Zisra ini ya, kemungkinan kalau memang nanti September mereka datang ya bersalaman dengan presiden, mengurus dokumen sampai dengan Kepres turun dan bisa menjadi warga negara Indonesia, dan mendapatkan KTP Indonesia ya, kemungkinan besar bisa melawan Bahrain dan juga Cina. Mereka berdua bisa bermain, teman-teman. Apalagi ditambah dengan pemain anyar kita ya, yang prosesnya sangat rumit dan juga sangat panjang ya, yaitu Martin Paes. Wah, sangat luar biasa, teman-teman ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Itu mungkin kebangkitan dari timnas Indonesia, teman-teman ya. Mungkin sebagian kita belum paham siapakah Mauro Zisra juga, tapi di mata Sinteyong dan juga PSSI, pemain ini adalah pemain bagus, pemain grade A yang bisa membantu timnas Indonesia ya untuk lebih berprestasi lagi ya, untuk menambah kedalaman skuad Indonesia sendiri ya, untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ataupun ya event-event lainnya. Teman-teman, semoga ya keempat pemain ini ya berjalan dengan lancar prosesnya dan juga bisa bergabung secepatnya, kemungkinan bulan September. Jadi kita akan ada kedatangan penambahan pemain baru yang bisa mengisi skuad dari timnas Indonesia, baik dari kelompok umur maupun dari senior, teman-teman ya. Kita dukung terus ya perjuangan dari PSSI dan juga Sinteyong untuk bisa terus menambah pemain-pemain atuasi dan tidak mengesampingkan pemain lokal ya. Pemain lokal ada yang bagus ya, jadi pemain lokal dan pemain atuasi itu diseimbangkan ya, jadi tidak ada berat sebelah. Jadi pemain lokal yang bagus bisa diambil oleh Sinteyong, dilirik oleh Sinteyong. Makanya Sinteyong kan juga sedang melihat ya pertandingan Liga 1 ya, siapa aja yang bisa bergabung dan cocok dengan skema yang diterapkan oleh Sinteyong sendiri, teman-teman. Makanya untuk sementara waktu kan Dimas Derajat akan dipanggil ya untuk mengisi skuad striker kita ya, karena dilihat Dimas Derajat di Persib Bandung ya, baru pemain Persib Bandung sekarang ini, baru transfer dari Persikabo ya. Ini permainannya sangat luar biasa ya, performanya meningkat dari yang sebelumnya. Jadi makanya saya kepincut tertarik untuk merekrutnya kembali menjadi timnas Indonesia, teman-teman. Nah, nanti setelah kedatangnya Mauro Zisra dan juga Ola Rumeni, nah inilah yang akan menjadi titik balik dari timnas Indonesia ya, kebangkitan timnas Indonesia, dan bisa membuktikan bahwa kita mempunyai pemain ganas, predator ya di posisi striker. Walaupun itu tidak dari pemain lokal, tapi itu tidak masalah. Mau lokal, mau rotasi, yang penting itu bisa membantu timnas Indonesia berjaya di ajang FIFA, baik dari kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun FIFA Matchday ataupun Piala Asia dan sebagainya ya. Yang penting pemain tersebut bisa membantu timnas Indonesia dan mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Tujuannya, visinya satu, untuk bisa bermain ya, membawa nama Indonesia di kancah dunia, teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu ya konten dari saya. Jangan lupa subscribe ya, komen dan like channel ini, akan bisa berkembang ya, bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia ya, teman-teman. Baik, sekian dulu dengan gue Yudi. Salam olahraga.